selamat pagi, atau selamat siang. Kembali bersama mahasiswa siluman. Kali ini kita akan menceritakan pengalaman seorang pendaki ketika mendaki di Gunung Dempo. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Awalnya mereka berangkat sekitar berdelapan orang. Kebanyakan dari mereka memang suka mendaki gunung. Yang mereka takutkan adalah dua cewek yang baru pertama mendaki gunung. Apalagi gunung terjal seperti Dempo. Tapi kenyataannya berbeda. Satu dari dua orang tersebut bahkan gagah banget mendaki gunung. Sedangkan satu cewek lagi emang rada tepar, tapi tidak membuat pendakian jadi molor panjang. Jadi ceritanya seperti ini. Mereka memulai pendakian dari jalur Rimau. Kalau dari jalur ini lebih cepat dibandingkan jalur konvensional. Mereka berangkat sekitar pukul 10 malam agar tidak terlalu capek dan bisa mencapai puncak di pagi harinya. Baru menapaki pendakian di kaki gunung, Riko langsung berkoar-koar meninggi. Dia berkata, Tenang aja kalau naik Gunung Dempo. Saya udah sering naik gunung ini, soalnya saya orang sini kan. Lalu Chandra langsung menyaut, "Hus, jangan sombong, udah fokus jalan pendakian aja." Shelter 2 pun sudah sampai. Namun Riko sudah ngos-ngosan. Melihat kondisi Riko yang terlihat mulai ngedrop, akhirnya Chandra pun menemaninya di urutan belakang. Mereka berjalan sangat pelan, bahkan tertinggal dari teman-teman lainnya yang sudah duluan. Kaki Riko terasa lunglai dan tak bertenaga. Akhirnya tak mampu untuk melangkahkan kakinya. Padahal jarak tempuh dari puncak masih sangat jauh dan malam semakin larut. Tubuh Riko langsung jatuh ke tanah. Tapi dia tetap sadar. Dia hanya merasa sangat lelah dan kecapean. Akhirnya teman-teman yang sudah berada di depan kembali lagi ke belakang dan melihat kondisi Riko. Lalu Chandra berkata, "Teman-teman, kita tunggu sampai kondisi Riko agak mendingan ya, baru kita lanjut lagi. Jangan ada yang terpencar, ini sudah pukul 2 pagi." Namun 1 jam, 2 jam, 3 jam, kondisi Riko belum menunjukkan kemajuan. Wajahnya terlihat pucat dan keringatnya bercucuran. Banyak pendaki yang lalu lalang dan menanyakan kondisi Riko. Teman-temannya sebenarnya ingin membuka tenda agar Riko bisa beristirahat dan tidur. Namun di tempat Riko jatuh, tidak ada tempat yang luas untuk membuka tenda. Teman-temannya juga sudah capek dan tidak kuat untuk memanggul tubuh Riko. Untuk berdiri saja, Riko tidak mampu, apalagi untuk berjalan. Malam pun terus menyelimuti Gunung Dempo. Dan Riko kian menunjukkan gelagat yang aneh. Dia selalu mengucap kata yang aneh-aneh. Teman-temannya pun cemas. Kenapa Riko bicara sendiri? Seakan ada yang mau mengganggunya. Jangan dekati aku. Pergi kamu. Kamu kenapa kok? Aku melihat hal yang aneh, Kak. Hal aneh gimana? Leak! Chandra langsung terdiam seketika. Namun dia tidak ingin memperlihatkan ketakutannya di depan Riko dan teman-temannya. Dan dia ingin menenangkan temannya. "Ah, kamu jangan asal ngomong, ini di hutan, ayo sadar." Aku gak asal ngomong, Kak. Aku sadar. Itu leaknya kelihatan jelas. Di mana? Di depan aku samping kakak. Chandra pun langsung kaget dan berusaha menjauh dari Riko. Dia shock karena ternyata yang dilihat Riko berada di dekatnya. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Dan gelap malam sedikit demi sedikit sirna oleh sinar mentari. Seketika kondisi Riko langsung pulih dan bisa berdiri sendiri. Karena tidak ingin terjadi hal aneh-aneh lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk turun. Saat turun, mereka bertemu dengan Pak Iman, salah satu warga di sana. Sebelum mendaki gunung, mereka juga bertemu dengan Pak Iman. Orangnya ramah dan menyenangkan. Lalu mereka bercerita tentang kejadian aneh yang dialami oleh Riko. Pak Iman hanya tersenyum saja menanggapinya. Bukannya menanyakan kondisi Riko,
Pak Iman lebih tertarik menanyakan gimana perjalanan Widi, pacar Chandra yang dari awal pendakian hingga turun masih terlihat gagah dan kuat. Pak Iman berkata, "Widi, gimana selama perjalanan? Capek nggak?" Widi pun menjawab, "Alhamdulillah masih segar dan kuat, Pak." Chandra pun mengiyakan bahwa Widi itu hebat. Mereka sudah kecapean, tetapi dia masih terus berjalan barisan depan. Padahal dia baru kali ini mendaki Gunung Dempo. Lalu Pak Iman hanya tersenyum dan ia mengatakan bahwa ia tahu dari awal pendakian. Sebenarnya Widi ditemani si Nyai, makanya dia kuat dan gagah. Mereka pun akhirnya terdiam. Pertanyaan pun menggelayuti mereka tentang cerita Nyai tersebut. Siapakah Nyai yang membantu Widi selama pendakian? Namun Pak Iman tidak menjawab. Dia hanya bersyukur karena mereka telah turun dengan selamat. Mereka akhirnya pulang ke Palembang. Riko dan teman-temannya terus-terusan mengeluhkan rasa capek yang dirasakan. Namun berbeda dengan Widi. Dia tidak merasakan capek sedikit pun. Sesampai di Palembang, Widi langsung tepar dan lemas. Dia baru merasakan seluruh badannya kesakitan dan pegal. Jadi, siapakah sosok Nyai itu? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, salam siluman.